you ready? Let's go! Oke, baik anak-anak, sekarang kita masih di bab listrik ya. Simak materinya baik-baik. Nah, kita akan melanjutkan materinya ya anak-anak. Sekarang kita masuk ke pembangkit listrik. Energi listrik dihasilkan oleh pembangkit listrik. Nah, pembangkit listrik ini adalah peralatan yang berfungsi untuk membangkitkan energi listrik dengan cara mengubah energi potensial menjadi energi gerak. Selanjutnya menjadi energi listrik. Nah, energi listrik diperoleh dengan memanfaatkan bermacam-macam sumber energi. Misalnya ada bahan bakar minyak, gelombang laut, angin, batu bara, panas bumi, dan mikrohidro. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh pembangkit listrik, antara lain yang pertama yaitu ada pembangkit listrik tenaga diesel ya, yaitu PLTD. Nah, kemudian ada pembangkit listrik tenaga air atau disebut juga dengan PLTA. Kemudian yang ketiga ada pembangkit listrik tenaga bayu atau angin atau PLTB. Dan yang keempat ada pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTPB. Kemudian yang kelima pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Dan yang terakhir itu ada pembangkit listrik tenaga gelombang laut atau PLTGL. Nah anak-anak, pada pertemuan sekarang yang akan kita bahas yaitu ada pembangkit listrik tenaga diesel dan pembangkit listrik tenaga air. Untuk pembangkit listrik yang lainnya boleh silahkan kalian bisa belajar atau mencari referensi yang lain ya. Baik anak-anak, yang pertama kita bahas yaitu pembangkit listrik tenaga diesel ya atau PLTD. Nah, pembangkit listrik tenaga diesel atau PLTD ini memanfaatkan sumber energi dari bahan bakar solar untuk menghasilkan energi. Jenis pembangkit listrik ini tidak ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan listrik yang besar, namun lebih cocok untuk mencukupi kebutuhan listrik yang kecil. Nah, anak-anak, PLTD ini biasanya digunakan di desa-desa atau di daerah-daerah terpencil ya. Nah, di sana itu ada contoh gambar pembangkit listrik tenaga diesel. Kemudian yang kedua yaitu ada pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Oke, baik anak-anak, pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Nah, PLTA ini memanfaatkan arus air yang berfungsi menggerakkan turbin yang terhubung dengan generator. Jenis pembangkit listrik ini penggunaannya sudah umum di Indonesia. PLTA sudah tersebar di seluruh daerah Indonesia. Jadi sudah banyak ya di daerah Indonesia yang menggunakan pembangkit listrik tenaga air. Beberapa contohnya yaitu antara lain ada PLTA Gajah Mungkur di Jawa Tengah, kemudian ada PLTA Singkarak di Sumatera Barat, dan PLTA Larona di Sulawesi Selatan. Untuk menghasilkan energi listrik dalam skala kecil, misalnya di pedesaan biasanya digunakan pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH. Nah anak-anak, PLTMH ini adalah pembangkit listrik skala kecil yang menggunakan tenaga air sebagai tenaga penggeraknya seperti saluran irigasi. Kemudian ada sungai atau air terjun dengan cara memanfaatkan tinggi terjunan dan jumlah debit air. Oke, baik anak-anak, selanjutnya yaitu ada penyaluran energi listrik. Pada proses pembangkitan listrik di pembangkit listrik terjadi proses perubahan energi gerak menjadi energi listrik.
Nah, setelah proses tersebut, energi listrik dialirkan melalui jaringan kabel ke daerah yang memerlukan. Energi listrik yang dihasilkan tersebut harus diubah menjadi tegangan yang sesuai. Kemudian anak-anak, tahukah kamu bagaimana listrik bisa mengalir atau sampai ke rumahmu dan dapat menyalakan peralatan listrik? Kita simak baik-baik materinya. Let's go! Nah, selanjutnya anak-anak, coba perhatikan proses penyaluran energi listrik. Yang pertama ada pembangkit listrik. Listrik dihasilkan di pembangkit listrik. Di pembangkit listrik terjadi perubahan energi kinetik atau energi dari air bergerak menjadi energi listrik oleh generator. Yang kedua yaitu ada transformator penaik tegangan. Energi listrik dinaikkan tegangannya hingga 500 kV agar arus listrik yang mengalir di saluran tidak terlalu tinggi. Kemudian yang ketiga ada gardu induk. Nah, gardu induk ini melalui sutet, yaitu saluran udara tegangan ekstra tinggi. Listrik dialirkan ke gardu induk. Nah, di gardu induk tegangan listrik diturunkan hingga 20 kV. Kemudian setelah itu yang keempat ada gardu distribusi. Nah, di gardu distribusi ini tegangan listrik kembali diturunkan menjadi 220 volt. Tegangan listrik tersebut sudah sesuai untuk kebutuhan listrik di rumah. Kemudian yang kelima ada trafo distributor. Energi listrik disalurkan melalui trafo-trafo distribusi. Satu trafo distribusi dapat menyuplai listrik ke beberapa rumah. Kemudian yang terakhir ada sampai ke rumah ya. Nah, listrik telah sampai di rumahmu. Kamu dapat menggunakannya untuk menyalakan peralatan listrik. Gunakan listrik dengan hemat. Jadi tetap ya, kita harus menggunakan listrik secara hemat. Nah, anak-anak, berikut adalah contoh gambar proses penyebaran listrik dari pembangkit listrik sampai dengan ke rumah atau ke pelanggan listrik. Baik anak-anak, alhamdulillahirobbilalamin, untuk pembelajarannya sudah selesai ya. Nah, untuk tugasnya anak-anak, kalian bisa mengerjakan latihan soal evaluasi yang nanti linknya Bapak setkan ke grup kelasnya masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.